Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nurul Komari S dari program studi pendidikan agama Islam akan menjelaskan atau akan memaparkan materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 MTS dari bab pertama sampai dengan bab keempat di semester ganjil secara ringkas akan tetapi mudah dipahami. Marilah kita buka pembelajaran atau pemaparan materi ini dengan pembacaan Bismillahirrohmanirrohim. Baik, saya akan melanjutkan selanjutnya di slide selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran SKI kelas 9 di bab pertama. Di bab pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam, yang pertama bermata pencaharian yang mempunyai nilai ekonomis, yang kedua kaya akan sumber daya alam, yang ketiga beraneka ragam seni budaya, yang keempat terdiri atas berbagai suku bangsa, yang kelima sudah ada pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan Indonesia. Meskipun sebelumnya itu, sebelum Islam datang itu masih dengan kerajaan Hindu-Buddha. Yang terakhir yakni masyarakat Indonesia sudah mengenal agama dan atau kepercayaan. Biasanya itu dikenal dengan kepercayaan nenek moyang dan lain sebagainya. Dan secara garis besar Islam ke Indonesia masuk ke Indonesia melalui yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan tasawuf serta seni budaya. Maksudnya Islam di Indonesia itu berangsur-angsur. Para pendakwah, para ulama yang masuk ke Nusantara membawa agama Islam itu menyesuaikan dengan keadaan daerah tertentu. Semisal dari seni budaya, maksudnya dari seni budaya kita para ulama waktu itu yang membawa Islam harus menyesuaikan keadaan. Semisal di suatu daerah tersebut mempunyai kebiasaan dalam seni musik. Lah, seni musik itu para ulama yang membawa Islam bisa memasukkan nilai-nilai keislaman dalam musik tersebut tanpa menghilangkan musiknya, akan tetapi merubah nilai-nilainya seperti itu. Dan yang ketiga, Islam masuk ke Indonesia melalui dua rute, yakni dari jalur utara dan jalur selatan. Ada 4 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia, yakni teori yang pertama yakni teori Gujarat atau teori India, yang kedua Persia, yang ketiga Mekah, dan yang keempat Cina. Bukti tertua tentang agama Islam di Pulau Jawa berasal dari batu nisan Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, yang menunjukkan angka tahun 1082 Masehi. Dan ada beberapa faktor penyebab agama Islam dapat cepat berkembang di Indonesia. Faktor yang pertama yakni syarat masuk Islam sangat mudah, yaitu dengan mengucapkan kalimat syahadat. Mungkin kalimat syahadat merupakan kalimat yang sudah kita dengar mulai masih bayi, seperti halnya yakni seperti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tentunya orang Islam pasti harus tahu syahadat dan harus tahu arti syahadat tersebut. Kita jangan menjadi Islam KTP, Islam yang hanya ada di KTP saja. Dengan kita mengucapkan kalimat syahadat, kita sudah termasuk umat Islam. Akan tetapi tidak hanya itu saja, kita harus bisa mendalami arti syahadat dan juga bisa mempelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangatlah sederhana. Semisal upacara dalam merayakan Idul Fitri, semisal dengan sholat Id dan saling bersedekah makanan antar tetangga, seperti itu. Dan yang ketiga, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam di sini tidak mengenal sistem kasta, tidak mengenal perbedaan mana yang
mana yang di atas dan mana yang kalangan atas dan mana yang kalangan bawah, semuanya sama umat Islam. Dan yang keempat, Islam menyebar di Indonesia disesuaikan dengan alat dan tradisi bangsa Indonesia. Dan yang kelima, persebaran Islam dilakukan dengan jalan damai, tidak ada jalan kerusuhan, tidak ada jalan tidak ada hal-hal yang merusak seperti itu, yakni dengan cara damai tanpa harus perang dan segala macam. Dan yang terakhir, runtuhnya kerajaan Majapahit memperlancar penyebaran agama Islam karena kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha, maka dengan runtuhnya kerajaan Majapahit bisa mempercepat penyebaran Islam di Indonesia seperti itu. Dan selanjutnya, di video selanjutnya akan menjelaskan materi SKI di bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Saya akan menjelaskan tentang kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan Islam di Indonesia, yakni yang pertama kali kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam di Sumatera di sini ada 2 kerajaan. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai, yang kedua kerajaan Aceh. Kerajaan Samudra Pasai di sini, raja-raja yang memerintah di kerajaan Samudra Pasai adalah yang pertama Sultan Malik Al-Saleh, Sultan Muhammad Malik Zahir, Sultan Mahmud Malik Zahir, Sultan Zainal Abidin Malik Az-Zahir, Sultanah Nahriyah Abu Zain Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. Dan kerajaan di Aceh, kerajaan Aceh didirikan dan yang kedua yakni kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ali Muhayyad Shah pada tahun 1530. Kemudian ia digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar atau Sultan Muda, Sultan Iskandar Muda, dan Sultan Iskandar Tani atau Shani. Dan yang kedua yakni kerajaan Islam di Jawa. Kerajaan Islam di Jawa yang pertama yakni kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500 sebagai sebuah kerajaan yang terletak di daerah Bintoro dekat muara Sungai Demak. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Demak yakni Raden Fatah sebagai pendiri, dan raja pertama Pati Unus, Sultan Tenggono, dan Sunan Prawoto. Dan yang kedua yakni kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam di sini berdiri pada tahun 1586 dengan raja pertamanya Raja Sutawijaya yang bergelar Penembahan Senopati. Setelah ia wafat pada tahun 1601, dimakamkan di Kota Gede, Yogyakarta. Pemerintahan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Mas Jolang atau Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung. Mataram mencapai kejayaan pada masa Sultan Agung. Pengaruh Mataram memudar setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645. Dan kerajaan yang ketiga yakni kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan asal-usul nama dari Cirebon adalah terdapat 2 pendapat. Yang pertama, menurut Babat Cirebon disebutkan bahwa Cirebon berasal dari kata Ci dan Rebon yang artinya udang kecil. Namun tersebut berkaitan dengan kegiatan para nelayan di Muara Jati, Dukuh Pasambangan, yaitu membuat terasi dari udang kecil atau rebon. Dan versi lain menyebutkan jika Cirebon diambil dari kitab Negara Kertabumi, menyatakan bahwa Cirebon adalah perkembangan dari kata Caruban yang berasal dari istilah Sarumban yang berarti pusat percampuran penduduk. Pendiri kerajaan Cirebon adalah Walang Sungsang. Namun tokoh yang berhasil meningkatkan statusnya menjadi sebuah kerajaan adalah Raja Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dan kerajaan yang selanjutnya yakni kerajaan Islam di Banten. Pada awalnya kawasan Banten yang dikenal dengan pula dengan sebutan Banten Girang merupakan bagian dari kerajaan Sunda.
kedatangan pasukan kerajaan Demak di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut. Selain untuk memperluas wilayah, juga sekaligus menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh adanya kerjasama Sunda Portugis dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini dianggap dapat membahayakan kedudukan kerajaan Demak selepas kegagalan mereka mengusir Portugis di Malaka tahun 1513 atas perintah Sultan Trenggono. Dan selanjutnya yakni kerajaan Islam di Sulawesi. Kerajaan Islam yang terdapat di Sulawesi diantaranya Goa Talo atau Makassar. Serta dari sekian banyak kerajaan itu yang paling terkenal adalah Goa Talo. Pada awalnya di daerah Goa terdapat 9 komunitas yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau 9 bendera, yaitu Parang-Parang, Tombololakiung, dan Data, Angah, Asu, Saumata, Bisei, Sero, dan Kalili yang kemudian menjadi pusat kerajaan Goa. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya atau mencapai puncak kebesaran dari kerajaan tersebut pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Atas keberanian Sultan Hasanuddin melawan Belanda, mereka memberikan julukan kepadanya sebagai ayam jantan dari timur. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan di bab 2. Singkat saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan bab 3, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, lanjutan dari bab kedua. Jika bab kedua menjelaskan tentang kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, maka di sini saya akan di bab 3 menjelaskan tentang peran pesantren dalam dakwah Islam di Indonesia. Tentunya pesantren mempunyai peran penting dalam dakwah Islam di Indonesia. Pondok pesantren termasuk lembaga pendidikan yang sudah sangat lama ada di Indonesia sehingga begitu mengakar dengan budaya bangsa. Pondok pesantren memiliki karakter keislaman dan keaslian Indonesia. Maksudnya di sini sebagai lembaga pendidikan yang identik dengan keislaman sekaligus orisinal atau orisinal di sini berarti berasal dari Indonesia, dengan ciri khas memiliki padepokan atau asrama untuk tempat tinggal peserta didik. Dan secara istilah pondok pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama atau tafakufiddin maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Pondok pesantren mempunyai komponen pokok komponen pokok, yakni yang pertama inti, yakni kiai, atau komponen sentral, yakni guru mengaji sekaligus pimpinan pondok. Kiai dalam lingkupan pesantren di sini tidak hanya menjadi guru ngaji saja, akan tetapi juga menjadi pimpinan di pondok tersebut. Dan yang kedua, santri atau peserta didik. Yang ketiga, masjid atau musola, tempat ibadah dan pusat kegiatan di dalam pondok pesantren. Dan yang keempat, pondok atau asrama atau tempat tinggal para santri. Dan yang kelima, kitab kuning atau materi pokok dalam kurikulum pendidikan pesantren. Kitab kuning di sini merupakan kitab wajib yang ada dalam lingkungan pesantren, akan tetapi tidak disesuaikan dengan jenjang pendidikan seorang santri. Dan selanjutnya yang keenam, yakni metode pengajaran sorogan, bundangan, dan juga halaqah, serta pola belajar di mana santri bisa mengetahui makna, kedudukan, dan fungsi masing-masing kalimat, seperti itu. Dan juga data dari Kementerian Agama Republik Indonesia
pada tahun 2006 menunjukkan ada 14.067 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren secara kuantitatif mampu berkembang dan tetap menjadi kebutuhan di Indonesia. Beberapa pondok pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air, yakni yang pertama, Pondok Pesantren Tegal Sari, Jetis, Ponorogo, Jawa Timur, yang didirikan oleh Kiai Agung Hasan Basari pada abad ke-18. Di antara santrinya yang terkenal adalah Pakubuwono II, yakni penguasa kerajaan Kartasura, Raden Ngabehi Ronggowarsio atau Pujangga Jawa, serta HOS Cokrominoto atau tokoh pergerakan nasional. Dan pesantren yang kedua yang merupakan pesantren penting yang hingga kini masih berdiri di tanah air, yakni pesantren Al-Hamdaniyah. Pesantren Al-Hamdaniyah di sini didirikan oleh Kiai Haji Hamdani pada tahun 1787. Lokasi pesantren terletak di Desa Siwalan Panji, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hashim Asy'ari pernah menjadi santri di pondok pesantren ini. Dan yang ketiga yakni Pondok Pesantren Sidogiri. Pesantren ini terdiri pada tahun 1718. Pendirinya adalah Sayyid Sulaiman yang masih merupakan keturunan dari Rasulullah SAW. Lokasi pondok pesantren di sini didirikan di area bekas hutan setelah babat alas. Dan yang ketiga yakni Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Pesantren ini bermula dari sebuah langgar di sini semacam musola kecil yang didirikan oleh Kiai Isbat bin Ishak sekitar tahun 1787. Dan di area pondok terdapat sumber mata air atau sumur cukup besar yang tidak pernah surut. Dan yang selanjutnya yakni Pondok Tremas. Pondok Tremas di sini didirikan oleh Kiai Haji Abdul Manan pada tahun 1830. Dan yang selanjutnya Pondok Pesantren Al-Huda. Pesantren di sini dirintis pada tahun 1801 oleh Kiai Haji Abdurrahman di atas tanah seluas 3.650 meter persegi di Kebumen. Para kiai dan santri pondok ini terus berjuang melawan tentara Belanda di masa itu. Dan yang selanjutnya yakni Pondok Pesantren Buntet. Pesantren ini didirikan oleh Mbah Kiai Mopian. Beliau sempat menjadi mufti Keraton Kanoman Cirebon. Dan di pondok yang selanjutnya yakni Pondok Pesantren Subulus Salam. Lokasi pesantren ini berada di desa Sumanancat, Kecamatan Kaotonpan, Kabupaten Mandaling, Sumatera Utara. Dan yang selanjutnya yakni Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Pondok pesantren ini berlokasi di kawasan Pasayangan, Martapura, Banjar, Kalimantan Selatan. Sekian dari saya, beberapa pesantren yang menjadi peran penting dalam dakwah Islam di Indonesia dan masih ada sampai saat ini. Dan itulah materi pada bab 3 di pembelajaran SKI pada bab 3. Dan selanjutnya di slide selanjutnya akan dijelaskan pembelajaran SKI di bab keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi lanjutan dari bab ketiga. Jika bab ketiga menjelaskan
tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi. Di slide sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Kita Muslim di sini Islam tidak mempersulit akan hukum-hukum Islam. Banyak toleransi yang bisa kita dapatkan dalam agama Islam, seperti halnya toleransi dari berbagai suku. Tidak sedikit suku yang bermacam-macam suku yang ada di Indonesia, kan, tetapi banyak. Salah satunya yaitu implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat, yakni sebagai pedoman dasar Islam mengatur seluruh nilai kehidupan manusia tanpa dibatasi tempat dan zaman. Islam tidak hanya untuk bangsa Arab, meskipun diturunkan di Jazirah Arab. Oleh karena itu, nilai-nilai Islam harus mewarnai segala aspek kehidupan. Berbagai macam nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejaknya masih nampak jelas sampai saat ini. Masih terdapat sejarah-sejarah peradaban Islam sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam kalender atau penanggalan, nama-nama orang, pemakaian perhitungan bulan-bulan Hijriah untuk kegiatan ibadah keagamaan, penggunaan kosakata bahasa Arab dan seterusnya. Dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia, yakni terdapat dari berbagai macam, yakni yang pertama masyarakat Jawa. Di masyarakat Jawa terdapat kearifan lokal yang menjadi kebiasaannya, yakni yang pertama tahlilan, pengajian, peringatan hari besar Islam, saketan, gebrek maulud, takbiran, likuran, megangan, dan seterusnya. Dan selanjutnya yakni kearifan lokal di Madura. Kearifan lokal di Madura yakni salah satunya sholawatan, rokat tase, rokat moloten. Dan kearifan lokal di Sunda yakni upacara tikeban, tembuni, kuatan, hitanan, dan lain sebagainya. Dan kearifan lokal di Melayu yakni seperti halnya berzanji, tahlil jama atau kendari ruwa, petang magang, dan lain sebagainya. Dan kearifan lokal di Bugis yakni upacara amateng, berzanji, dan hanya dua saja. Dan yang terakhir yakni kearifan lokal di Minang. Kearifan lokal di Minang di sini terdapat sholawat dalang, makan bajamba atau makan barapa, mandi baliman. Dan singkat saja, hanya itu yang bisa saya jelaskan di bab terakhir di pembelajaran SKI. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan maupun perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.